Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sofyan Sauri, Guru Restu, dan Yohanes Immanuel akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Memory Cache. Memory cache bertujuan untuk mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Tujuan mempelajari memory cache membantu kita untuk memahami bagaimana komputer mengakses data dengan cepat, mengatasi masalah performa, menggunakan komputer secara optimal, dan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang sistem komputer secara keseluruhan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu memory cache? Memory cache adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporer atau sementara dalam terminologi hardware, memori yang berkecepatan tinggi yang menyebatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah dalam terminologi software, tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses, biasanya diterapkan dalam network. Selanjutnya yaitu fungsi memory cache. Memory cache memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan data sementara atau instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mempercepat akses data pada komputer karena memory cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga meringankan kerja prosesor. Kemudian yang ketiga, buffer. Buffer area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Kemudian cara kerja memory cache yang pertama, jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencari pada cache. Yang kedua, jika data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Yang ketiga, tetapi jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Lalu, pada umumnya cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Setelah itu, dengan cara ini maka memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Yang terakhir, kapasitas memori cache yang semakin besar yang akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai prioritas penyimpanan dan pengambilan data yang akan dibacakan oleh rekan saya, Guru Restu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai prioritas penyimpanan dan pengambilan data. Dalam mekanisme kerjanya, data yang akan diproses oleh prosesor pertama kali dicari di L1 cache. Bila tidak ada, maka akan diambil dari L2 cache, kemudian dicari di L3 cache bila ada. Jika tetap tidak ada, maka data yang diperlukan akan dicari di utama. Pengambilan di L2 hanya dilakukan bila di L1 tidak ada. Selanjutnya, jika isi cache penuh, data yang paling lama akan dibuang dan digantikan oleh data yang baru diproses oleh prosesor. Proses ini dapat menghemat waktu dalam proses mengakses data yang sama dibandingkan jika prosesor berulang-ulang harus mencari data ke memori utama. Secara logika, kapasitas cache memori yang lebih besar dapat membantu memperbaiki kinerja prosesor, setidaknya mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses mengakses data. Selanjutnya yaitu level cache. Level cache terdiri dari 3 level, yaitu yang pertama, cache memori level 1 atau L1 adalah memori cache yang terletak dalam prosesor cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya paling mahal. Nah, yang kedua, cache level 2 atau L2 memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Namun, cache level 2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada cache level 1. Cache level 2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache internal. Yang ketiga, level 3. Level 3 hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core, quad core, dan fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari L2 dari masing-masing prosesor. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan tadi. Yang saya akan jelaskan materinya adalah letak cache memori di komputer. Yang pertama, terdapat di dalam prosesor on chip.
Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan eksternal, maka waktu aksesnya akan sangat cepat sekali. Yang kedua, terdapat di luar prosesor off chip. Berada pada motherboard, memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat cepat meskipun tidak secepat memori jenis pertama. Dan yang ketiga adalah L1 atau level 1. Cache terintegrasi dengan chip prosesor, artinya letak L1 cache sudah menyatu di prosesor, berada di dalam keping prosesor, dan keempat ada L2 atau level 2 cache. Ada yang menyatu dengan chip prosesor, ada pula yang terletak di luar chip prosesor, yaitu di motherboard dekat dengan posisi dudukan prosesor pada era prosesor 80486 atau sebelumnya. Letak L2 cache kebanyakan berada di luar chip prosesor. Chip cache terpisah dari prosesor, berdiri mandiri dekat chip prosesor. Sejak era prosesor Intel Pentium, letak L2 cache ini sudah terintegrasi dengan chip prosesor atau menyatu dengan keping prosesor. Posisi level 2 cache selalu terletak antara level 1 dengan memori utama atau RAM. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dan diteruskan ke materi berikutnya oleh Yohanes Immanuel. Dipersilahkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah level 3. Level 3 cache belum diaplikasikan secara umum pada semua jenis prosesor. Hanya prosesor-prosesor yang memiliki L3 cache. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecepatan cache memori. Yang pertama, transfer data dari L1 cache ke prosesor terjadi paling cepat dibandingkan L2 cache maupun L3 cache. Yang kedua, kecepatannya mendekati kecepatan register. Register adalah cache memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Yang ketiga, secara fisik L1 cache tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang keempat, L1 cache adalah lokasi pertama yang diakses oleh prosesor ketika mencari pasokan data. Kapasitas simpanan datanya paling kecil antara puluhan hingga ribuan byte tergantung jenis prosesor. Platinum kapasitasnya 16 KB yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 8 KB untuk menyimpan instruksi dan 8 KB untuk menyimpan data. Yang kelima, transfer data tercepat kedua setelah L1 cache adalah L3 cache. Prosesor dapat diambil dari cache L2 yang terintegrasi atau on chip lebih cepat dibandingkan cache L2 yang tidak terintegrasi. Kapasitas simpanan lebih besar dibandingkan L1 cache, antara ratusan ribu byte hingga jutaan byte. Ada yang 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, bahkan 8 MB tergantung jenis prosesornya. Selanjutnya yaitu perbedaan level 1, level 2, dan level 3. Pada level 1 ini, cache adalah memori yang utama, dan pada level 2, cache adalah memori yang kedua atau sekunder. Pada level 3, cache ini memiliki kapasitas yang lebih besar dari level-level sebelumnya, yaitu level 1 dan level 2. Kemudian kecepatan pada level 1 sama dengan kecepatan prosesor, dan pada level 2, kecepatannya lebih di bawah dari kecepatan level 1. Kemudian pada level 3, lebih lambat dari cache level 2, tetapi lebih cepat dari memori utama. Kesimpulannya adalah, memori cache merupakan komponen penting dalam komputer yang membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem dengan menyimpan salinan data yang sering diakses. Cache dapat membantu CPU mengakses data lebih cepat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.